الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Telah ada suri tauladan terbaik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka bilang kepada kaumnya, kami berlepas diri tidak bertanggung jawab lagi pada kalian karena kalian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengingkari kekufuran yang kalian kerjakan dan itu sudah menampakkan jelas permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian selama-lamanya hingga kalian beriman lagi pada Allah saja. Dan itu adalah suri tauladan yang terbaik yang Allah tunjukkan pada kita semua pada diri Ibrahim. Hanya saja ada satu kekeliruan yang dilakukan Ibrahim. Sepertinya baik, bagus, tapi Allah tidak merestui dan tidak meridhoi. Apa kekeliruannya Ibrahim yang tidak pantas jadi suri tauladan buat kita? Ucapannya Ibrahim, doanya Ibrahim untuk ayahnya. Ketika ia berkata pada ayahnya, aku akan mintakan ampunan Allah untukmu ayah. Dan aku tidak bisa menolong kalau Allah sudah mau mengazabmu sedikit pun aku nggak bisa nolong. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Dan doanya Ibrahim adalah, ya Allah, kepadamu kami berserah diri, kepadamu ya Allah kami bertaubat, kepadamu kami kelak akan kembali. Dari bagian kedua ayat 4 surah Al-Mumtahanah ini, ayat bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya sedih, nyesek kalau kita punya keluarga yang dicintai nggak mau beriman. Nyesek. Ibrahim merasakan ini. Nuh juga. Waktu anaknya Allah tenggelamkan, dia berteriak, ya Allah itu keluargaku, darah dagingku, anakku. Dan Allah mengatakan, innahu laisa min ahlik, itu bukan keluargamu. Jadi keluarga itu bersyukur ya bunda kalau kita dilahirkan dalam keluarga yang beriman. Bersyukur kalau semua anggota keluarga kita Islam. Bersyukur kalau semuanya sholat. Bersyukur kalau semuanya jadi kekasih Allah. Dan kalau kita sudah merasakan nikmatnya iman, terus ada orang yang kita cintai nggak dikasih hidayah sama Allah, sedih. Dan sebagai anak, pasti Ibrahim ingin doakan terbaik untuk orang tuanya.
Sebagai ayah, Nuh juga pengen doakan terbaik untuk anaknya. Tapi ini ujian yang Allah berikan. Jadi karenanya banyak-banyak doa. Doakan keluarga kita yang tercinta. Kalau ayat 39, 40, 41 dari surat 14, surat Ibrahim, bagaimana Ibrahim mendoakan semua keluarga. Orang tuanya juga didoain, meskipun belum beriman. Dan ayah bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itu kesedihan yang dirasakan oleh orang beriman kalau ada keluarga tercinta belum Islam, belum beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ya bunda, dialog Ibrahim dengan Azar yang disebut sebagai abihi. Para ulama berbeda pendapat. Kita menduga bahwa Azar itu adalah ayah kandung. Tapi pendapat yang kuat malah mengatakan Azar itu bukan ayah kandung. Azar itu pamannya Ibrahim. Jadi pamannya Nabi Ibrahim. Kenapa kok disebut sebagai ayah? Kalau dalam Islam, maka bapak, paman, kakek, buyut yang laki-laki terus ke atas, nah itu disebut dengan al-ab. Dan pendapat yang mengatakan bahwa ini bukanlah ayah kandungnya Ibrahim karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW nasab dari keturunan orang-orang musyrik. Jadi dari Adam alaihissalam itu silsilahnya nasabnya Rasulullah terjaga. Jadi termasuk juga silsilahnya keturunannya Ibrahim. Jadi Ibrahim ke atasnya juga tidak pantas kalau punya orang tua yang musyrik. Dan nah ini ayah bunda nanti googling. Siapakah Azar? Apakah dia ayahnya Ibrahim? Nanti ayah bunda bakal ketemu tuh. Pendapat ulama-ulama yang mengatakan Azar itu ada yang mengatakan ayah kandungnya. Tapi pendapat ulama yang menguatkan yang paling kuat adalah Azar bukan ayah kandung. Dia itu pamannya Ibrahim alaihissalam. Dan boleh jadi Ibrahim tinggal satu kampung sama Azar. Tinggal satu rumah sama Azar. Allah yang maha tahu. Dan dialognya Ibrahim ini mendoakan Azar dalam surat Maryam disebutin. Nanti cari ya. Agak panjang disebut sama Allah Subhanahu wa taala. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Sebutkan kisah dalam Al-Qur'an ini Muhammad, kisah Ibrahim. Dia ini hamba Allah yang siddiq, amat jujur dan nabi. Izqala di abi ketika dia ngomong kepada bapaknya Azar. Dan lihat dialognya Ibrahim dengan Azar dalam surat Maryam. Nanti ayah bunda bakal lihat. Dan dalam surat Maryam itu ada kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh. Dimulai dari Zakaria, kemudian Maryam, kemudian Musa, kemudian Ibrahim, lalu Musa, kemudian Idris, Ismail, Idris, dan seluruh nabi. Dan di antara yang panjang Allah ceritakan adalah kisahnya Ibrahim dengan Azar, ayahnya. Dan ini barangkali ilmu pengetahuan, meskipun kita sudah lampaui dalam beberapa surat tentang kisah Ibrahim dan ayahnya, pendapat para ulama yang mengatakan Azar itu bukan ayah kandungnya. Ayah kandungnya Ibrahim, disebut nanti PR ya, sama buat ayah bunda, cari
Ayah kandungnya siapa namanya? Nah, itu di googling juga banyak ketemu. Nah, sementara Azhar bukan ayah kandung dari Ibrahim alaihissalam. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada seorang anak soleh soleha punya orang tua tidak beriman, mati dalam kondisi tidak beriman, doanya masih sampai apa enggak? Bunda biasanya kalau Gus Bob menjawab berfatwa, nah, kadang-kadang juga lihat situasi. Kalau orangnya lagi sedih, dalam macam, fatwanya jangan yang pakai tegas-tegas. Ayatnya jangan neraka mulu. Nanti orang pada kabur. Serahin aja. Minta sama Allah. Yang terbaik buat orang tua. Meskipun mati dalam kondisi tidak beriman. Jadi kita nggak ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan buat buat orang tua. Dan itu perdebatan panjang sampai hari ini, ayah bunda, tentang apakah orang tuanya Rasulullah di surga maupun atau di neraka. Pernah dengar nggak perdebatan ini? Wah, itu saling kenceng-kencengan tuh. Orang tuanya Rasul ada di surga atau di neraka? Ya, coba Mas Bob mau tahu nih jawaban ayah bunda. Pilih orang tuanya Rasul di surga atau di neraka. Orang tuanya Rasulullah Surga, namanya Abdullah. Juga. Tulis di di chat, surga. Oh, jangan pakai suara. ya. Nah, orang tuanya Rasulullah itu Aminah dan Abdullah itu di surga apa di neraka. Dan itu nanti kalau ayah bunda belajar, ayah bunda bakal tahu tuh. Ada dalil yang mengatakan ada mereka berdua di surga karena ngikuti millah Ibrahim, agamanya Ibrahim. Tapi juga ada dalil yang mengatakan Rasul mengatakan orang tuaku di neraka. Jadi sama kalau ada seorang anak yang bertanya kalau orang tua saya nggak beriman, bagaimana? Urusan surga neraka mau bukan urusan kita. Itu mau urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi serahin sama Allah. Dan ini yang dirasakan oleh Ibrahim. Ini masih hidup nih Azhar dan selalu diprospek sama Ibrahim. Jadi aku akan mintakan ampunan Allah untukmu, ayah. Dan aku nggak bisa nolong sama sekali. Sama seperti ucapan Rasulullah di Bukit Sofa. Ketika hari itu adalah hari pertama Rasulullah dakwah secara jahar. Wahai Bani Abdul Muthalib, bertakwalah pada Allah dan takutlah kalian pada neraka. Wahai Bani Abdi Manaf, takwalah kalian pada Allah dan takutlah pada api neraka. Wahai Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, semuanya keluarga besarnya Rasulullah. Dari Quraisy dan Ahlu Makkah, semuanya dipanggil nama Rasulullah. Padahal sebelum itu, waktu mereka semuanya berkumpul, diseru sama Rasulullah, Rasul ada di Bukit Sofa, Rasul nanya dulu kepada mereka, kalau aku hari ini mengabarkan kepada kalian, dari balik bukit ini ada pasukan berkuda yang datang, apakah kalian percaya? Maka orang-orang Mekah mengatakan, dari kecil kami menggelarkanmu Al-Amin, yang jujur. Engkau tidak pernah berkata bohong. Dan sampai sekarang kalau kau sampaikan apapun, kami akan percaya. Jadi orang-orang Mekah ngomong begitu. Lalu kemudian Rasul mengatakan, baiklah kalau begitu. Wahai Bani Fulan, bertakwalah kalian pada Allah, takutlah kalian pada neraka. Wahai Bani Fulan, disebut semua keluarga Mekah oleh Rasulullah. Bertakwa pada Allah dan takut pada api neraka. Dan pesannya Rasul cuma itu aja. Ya, hingga akhirnya kemudian
ucapan Abu Lahab yang membuat Rasulullah tersedak. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atan. Celaka engkau Muhammad, hanya urusan omong kosong begini kau kumpulkan kami. Jadi semua orang baik itu amat cinta sama keluarganya. Diingetin semua keluarga untuk takwa sama Allah, dan kemudian untuk terbebas dari api neraka. Ini juga sama. Ibrahim, la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku akan mintakan ampunan pada Allah. Maka doa ampunan untuk orang tua diajarin sama Allah. Apa tuh? Rabbi firli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Al-Isra ayat 20-an. Cari itu ayat. Doa untuk kedua orang tua. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surah Al-Isra ayat berapa tuh? 20 berapa? Cari. Rahmati, sayangi kedua orang tuaku, ya Allah, seperti mereka menyayangi kedua waktu kecil. Doa untuk orang tua diajarin juga oleh Ibrahim. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wahai Rabb kami, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan orang-orang beriman seluruhnya. Di hari akan kau tegakkan hisab. Doa orang tua juga diajarin oleh Nuh alaihissalam. Rabbi firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Wa la tazidiz zalimina illa tabaru. Surat Nuh ayat terakhir. Dan kalau Allah cantumin itu maknanya Allah pilihkan doa terbaik yang pernah diucapkan oleh lisan-lisan terbaik. Nuh pernah mengucapkan doa untuk orang tua, Ibrahim mendoakan orang tua, dan semua orang-orang baik juga nggak pernah meninggalkan orang tuanya dalam doa mereka. Jadi, la astaghfirullah lak. Nah itu, mintakan ampunan Allah untuk orang tua. Tapi kalau orang tuanya jadi musuh Allah, jangan diikutin. Bukan teladan. Tapi kalau orang tua kita adalah kekasih Allah, hamba kesayangan Allah, mukmin mukminah, doain. Doain. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Aku tidak bisa nolong. Jika Allah ingin mengazabmu, sedikit pun aku nggak bisa nolong. Dan kalau sudah berupaya dengan sebaik-baiknya, nah ini doa yang indah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ayah bunda harus hafalkan, nikmati, rasakan, amalkan sering-sering doa ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ulang-ulangi sama ayah bunda. Rasakan indah nikmatnya itu. Kalau sudah ikhtiar maksimal, berupaya sekuat mungkin, nah ucapkan, Rabbana alaika tawakkalna. Ya Rabb, kepadamu aku berserah diri. Wa ilaika anabna, padamu aku bertobat. Anaba atau inabah, itu maknanya datang kembali pada Allah. Wa ilaikal masir, dan kelak padamu ya Allah, aku akan kembali. Itu pasrah bongkokan, berserah diri total pada Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir.
Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nanti ayah bunda akan tiba saatnya semua upaya kita udah nggak ada jalannya lagi. Otak udah nggak bisa berpikir, tangan sudah nggak mampu lagi bekerja, kaki udah nggak bisa ngelangkah. Jadi kayaknya udah mentok segala-galanya. Nah kalau sudah mentok, itu doanya. Rabbana ilaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nah ini doa ayah bunda biasanya kalau para santri apalagi kalau pesantren NU nah nungguin ijazah dari gurunya, dari kiainya. Kan banyak orang bilang, "Kiai, minta doa dong." Nah, ini doanya diajarin, diijazahkan langsung oleh Allah. Jadi hari ini biasanya tradisinya para kiai ini saya ijazahkan pada kalian doa ini. Jadi ayah bunda kalau nyari wiridan, nyari zikir, hati-hati. Jangan suka nyari sendiri kecuali kalau ada sanadnya, ijazah. Banyak orang yang nyoba-nyobain ntar jadi sepaneng. Banyak yang gila. Meskipun awalnya adalah Asmaul Husna ayat Al-Quran. Dan banyak tuh terjadi kayak begitu. Apalagi amalan-amalan yang kalian nggak tahu. Kalau misalnya dilipat, ditulis di kertas, dilipat, ditaruh di kusen rumah. Ngaku siapa yang duduknya rumahnya suka dipasangin kayak gitu. Namanya wafat, jimat, mujarobat, dan lain-lain. Hati-hati nih, ayah bunda. Kelihatannya ayat Al-Quran. Padahal bukan. Dan mungkin juga ayat Al-Quran, tapi nah, itu digunakan dengan hal-hal yang aneh, dengan angka-angka yang aneh, dengan cara yang aneh, bukan mengundang rahmat Allah, tapi mengundang masuknya setan, masuknya jin. Nah, karenanya penting, ayah bunda. Jadi mendapatkan ilmu langsung yang nyambung pada Allah. Nah, hari ini doa yang dijasahkan langsung oleh Allah pernah diucapkan oleh Ibrahim, doanya ini. Jadi ayah bunda amalkan, hafalkan, nikmati, dan kerjakan. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Rabbana alaika tawakkalna, wa ilaika anabna, wa ilaikal masir. Dan bukannya mujarobat, wafak, jimat, apapun. Yang terpenting kalau kita udah connect sama Allah, rasanya sudah terhubung sama Allah, insya Allah kita dalam proteksi, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para malaikat juga bakal Allah jagain. Kita jagain orang yang sudah minta perlindunganku. Maka insya Allah segampang itu. Nanti ayah bunda lihat bagaimana kalau orang sudah ngasih menyerahkan diri secara total pada Allah dengan kalimat yang gampang aja, maka akan terjadi keajaiban. Contoh, melawan setan, iblis, jin, nggak mungkin menang. Tapi begitu kalimat simple, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung. Jinnya, setannya, iblisnya langsung lemah. Dengan kalimat simple, minta perlindungan Allah. Dan satu hadis, ayah bunda cari. Rasul mengatakan, siapa orang yang keluar dari rumah sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, maka dijamin langsung 4. Malaikat yang mendengar kalau kita keluar rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung 4 jaminan para malaikat. Kita, engkau akan diberi petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupi. Wa kita, engkau akan dijaga.
dipelihara. Wa tananhu syaitan, dan setan kabur langsung. Begitu ada orang yang ngomong tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal pada Allah. Bukan sekedar ucapan di bunda, tapi connect-nya langsung pada Allah. Begitu hati bilang, aku berpasrah diri padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bukan aku yang sanggup, bukan aku yang kuat, tapi Engkau ya Allah yang memudahkan segala-galanya. Begitu hati yang terkonek, menyerahkan diri secara total, maka Allah akan ambil alih seluruhnya. Jadi ya bunda, jangan pernah minta doa untuk amalan ya. Sebab amalannya apa kalau ini? Bukan ya. Bukannya banyaknya bilangan, bukannya doa-doa terbaik, bukan. Tapi hatinya connect pada Allah, begitu connect, nah insya Allah, tas. Semuanya bakal Allah handle. Nah ini pesan Usbab nih. Doa Ibrahim ini dahsyat banget. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nah itu nikmati sama ayah bunda, ulang-ulang sampai hati kita connect sama Allah. Kalau sudah terkonek, ada rasa nikmat, ada rasa getar atau guncang, Allah berikan, apalagi sambil bisa neteskan air mata, itu insya Allah sudah connect. Amalkan sama ya bunda. Nah ini ijazah pagi ini, mudah-mudahan jadi ilmu bermanfaat buat Usbab dan ayah bunda semuanya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair wabarakatuh. Usbab. Sehat Selalu sehat Usbab dan ya. keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Di ilmunya. Rabbana. Setiap hari belajar ya, sesuai dengan Jazakumullah khair, Usbab. Sehat dan taimbuk. ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Hari ini insya Allah dapat ilmu, dapat ijazah doa dari guru kita. Insya Allah diamalkan ya, karena ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan. Rabbana alaina Kalau baca doa ini pasti ini kalau baca doa ini sambil kita resapi itu pasti keluar dari mata. Kenapa? Karena betul pasrahnya kepada Allah. Baik, kita baca ayat 4 utuh ya, dari bagian 1 sampai bagian 2-nya ya. Di terakhir di ujungnya rasakan. Doanya benar-benar nikmati, bukan hanya sekedar bergerak, tetapi merasakan pelan-pelan. Jangan sampai taruh cepat-cepat jadi nggak terasa. Merasakan bagaimana, ya Rob, kepadamu aku bertawakal. Ya Rob, kepadamu aku memohon ampun, bertaubat. Dan kepadamu aku pasti akan kembali. Jadi menikmati doa itu jauh lebih akan membuka hati kita connect sama Allah ya. Baik, yuk kita mulai. Taus basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad Ibrahim walladzina ma'ahu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa
Qula Ibrahim li abihi Allahumma Akhiraka Allahi ana alaika ana wa Nabil Quran. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika Ya, kenapa masih nyambung ya banyak Rabbana alaika tawakkalna Ika anabna wa ilaikal masih. diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya selalu bertawakal kepada Allah, dengan cara berserah diri kepada Allah, senantiasa bertobat kembali kepada Allah, dan senantiasa kita sadar bahwasanya suatu saat kita pasti akan kembali kepada Allah. Persiapkan dengan amal-amal terbaik kita untuk menghadap Allah. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita sama-sama belajar, dari belajar insya Allah dapat ilmunya udah ditambahin, minta sama Allah dipahamkan, kalau udah paham, amalkan. Itu intinya, supaya menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Ditutup pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat. Sehat selalu Umi dan keluarga beserta bunda-bunda dan ayah.